Bab 3. Mendapat perlindungan dari mara bahaya. Seringkali doa untuk anak-anak kita yang paling mendesak dan paling sepenuh perasaan kita naikkan adalah masalah keamanan mereka. Sulit rasanya untuk memikirkan aspek lain dari hidup mereka jika kita sedang cemas akan keselamatan jiwa mereka. Bagaimana kita dapat berdoa untuk masa depan mereka jika saat ini kita sedang khawatir? Jangan-jangan mereka tidak punya masa depan. Kami tinggal di Los Angeles dan kami membesarkan anak sulungku selama 17 tahun dan adiknya selama 12 tahun di sana. Tentu saja aku punya alasan untuk tepat untuk khawatir bagi keselamatan mereka. Angka kriminalitas selalu menaik setiap tahunnya dan bahkan lingkungan kami yang baik tidak dapat memberikan perlindungan sepenuhnya. Jadi aku selalu mendoakan perlindungan Allah setiap hari. Sebenarnya aku sudah mulai mendoakan keselamatan anak-anakku sebelum mereka lahir. Aku mendoakan agar mereka dihindarkan dari kematian mendadak dan berbagai penyakit anak-anak. Setelah mereka besar, aku mendoakan perlindungan dari tindak kekerasan, pelecehan, dan kecelakaan. Aku berdoa sendiri, bersama suamiku dan bersama rekan pendoa yang lain. Sembunyikan mereka di bawah naungan sayap-Mu terhadap orang fasik yang menggagahi, sebutkan nama anak Anda. Terhadap musuh nyawa mereka, sebutkan nama anak Anda. Yang mengepung mereka, diganti dengan nama anak Anda. Mazmur 17 ayat 8-9. Kedua anakku memang juga mengalami lecet-lecet dan luka, serta kecelakaan kecil yang biasa dialami anak-anak. Termasuk beberapa kecelakaan yang memerlukan dilarikan ke ruang gawat darurat untuk dijahit. Tetapi mereka tidak pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat permanen atau yang parah. Begitulah biasanya sampai anakku yang laki-laki mengalami kecelakaan mobil yang diceritakan di dalam prakata buku ini. Suatu pagi tidak lama setelah aku melepas Christopher usia 15 tahun dan Amanda usia 10 tahun ke dalam mobil hantaran. Masing-masing yang akan membawa mereka ke sekolah, aku menerima telepon yang ditakuti setiap orang tua. Bu, Om Martian, anak Anda baik-baik saja, tetapi dia baru saja mengalami kecelakaan mobil dan saat ini ada di ruang gawat darurat. Mobil mereka butuh-butuhkan hampir muka dengan muka dan tak seorang pun di antara ketiga anak itu yang memakai sabuk pengaman. Dalam perjalanan ke rumah sakit, suamiku dan aku berdoa untuk ketiga anak muda itu. Sewaktu kami berdoa, aku teringat kami telah berkali-kali menumpangkan tangan pada Christopher sambil berdoa agar dia dilindungi dari kecelakaan. Aku ingat ayat yang sering kukutip untuknya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mazmur pasal 91 ayat 11-12. Allah menjawab doa dan janjinya dapat dipercaya. Aku tahu pasti hal itu. Kalau Christopher menderita kecelakaan mobil, Allah dan malaikatnya tentu telah melindunginya. Lalu aku juga mengingat kata Alkitab tentang orang benar yang takut akan Allah. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mazmur 112 ayat 7. Aku mulai merasakan damai sejahtera Allah yang melebihi semua akal manusia. Ketika kami tiba di rumah sakit, kami baru diberitahu bahwa Christopher duduk di kursi belakang mobil sambil memangku satu tas besar penuh seragam sepak bola. Tas itu melindunginya dari benturan keras dengan kursi depan mobil, sehingga dia hanya menderita memar di lutut dan nyeri di punggung. Anak yang duduk di sebelah pengemudi terlempar keluar lewat kaca mobil dan luka parah. Pengemudinya kena setir mobil dan mukanya luka parah. Mobil mereka hancur total. Kami dan orang tua kedua anak itu tidak percaya bahwa setelah selama ini kami selalu menasihati mereka untuk selalu memakai sabuk pengaman, mereka masih tetap tidak mau memakainya.
Kalau saja mereka mau memakai sabuk pengaman, mereka mungkin tidak terluka. Tapi ada berita baik bahwa kalau saja kami tidak berdoa, mereka mungkin akan mati atau menderita cacat atau luka menahun. Kami semua tahu anak-anak kami telah diselamatkan karena doa-doa kami bagi mereka dalam nama Yesus. Dan kami sangat berterima kasih kepada Allah. Bila kita menjadi orang tua pendoa, tidak berarti bahwa anak-anak kita tentu tidak akan pernah mengalami kecelakaan atau mereka tidak akan pernah merasakan penderitaan. Mereka tetap akan mengalaminya karena penderitaan adalah bagian dari kehidupan dunia yang telah jatuh dalam dosa ini. Tetapi Alkitab meyakinkan kita bahwa doa-doa kita memegang peranan penting untuk menjauhkan mereka dari mara bahaya. Dan bila sesuatu yang menyakitkan memang terjadi, mereka akan dilindungi di tengah bahaya itu. Sehingga semuanya terjadi demi kebaikan mereka dan bukannya untuk menghancurkan mereka. Sekali lagi disinilah firman Allah memegang peranan penting dalam doa Anda dan bagi kedamaian Anda. Entah sudah berapa kali aku berdoa bagi perlindungan untuk keluargaku dan diriku sendiri selama kami tinggal di Los Angeles. Setiap kali aku memohon perlindungan Allah dari tindak kekerasan yang terjadi di mana-mana. Kukutip ayat ini. Allah yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Mazmur 18 ayat 49. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Mazmur pasal 31 ayat 22. Masalah besar lain di California adalah gempa bumi. Aku selalu mendoakan masalah ini kapan saja, tapi terutama pada malam hari menjelang tidur. Setiap kali gempa bumi yang hebat terjadi, aku selalu tiba-tiba terbangun dari tidur yang nyenyak. Aku terjaga dalam gelap gulita dan semua barang di sekelilingku bergetar serta ada suara dahsyat sekali yang lebih mengerikan daripada guru bergema di telingaku. Sekali Anda mengalami gempa seperti itu, tak mungkin kenangan itu terhapus dari ingatan Anda. Sejak itu aku tidak pernah berangkat tidur tanpa memikirkan gempa bumi dan berdoa untuk seluruh keluargaku. Aku selalu mengutip, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu aku tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur 46 ayat 2-4. Meskipun ayat Alkitab tadi menjanjikan keselamatan di tengah malapetaka, aku biasanya meminta lebih dari itu. Tuhan, aku berdoa supaya tidak ada gempa bumi. Tetapi jika memang harus ada, aku berdoa supaya kami sedang tidak berada di sini. Bahkan Tuhan, jika memang terjadi kehendak-Mu bahwa kami harus ada di sini, aku berdoa agar Engkau melindungi kami di tengah bahaya itu. Aku percaya Tuhan menjawab doaku itu ketika kami pindah dari Northridge sebelum gempa bumi melanda daerah itu pada tanggal 17 Januari 1994. Beberapa bulan setelah itu, ketika aku dan anak-anakku melihat puing-puing di sana, kami ngeri sekali melihat besarnya kerusakan yang terjadi. Rumah yang kami diami hancur. Tetapi kami merasa takjub karena Allah telah menyelamatkan kami dan karena tangannya melindungi kami sebagai jawaban atas doa kami. Kalau saja kami ada di sana waktu gempa itu terjadi, aku percaya Allah tentu akan melindungi kami seperti yang dengan ajaib telah dilakukannya untuk banyak saudara seiman kami. Malapetaka dapat terjadi di mana saja. Yang penting kita berdoa dan percaya bahwa Allah akan menjawabnya. Jika kita berdoa, maka akan terjadi peristiwa yang sebenarnya tak akan terjadi tanpa doa kita. Apa yang mungkin akan terjadi atau yang tidak akan terjadi pada anak-anak kita jika kita tidak berdoa hari ini? Jangan kita menunggu untuk menyaksikan akibatnya. Mari kita berlutut dan berdoa sekarang. Doa. Tuhan, aku mengangkat sebutkan nama anak Anda kepadamu dan memohon agar Engkau memasang pagar pelindungan sekitarnya. Lindungi rohnya,
tubuhnya, pikirannya dan emosinya dari hal yang jahat atau yang merusak. Aku terutama memohon lindungi dia dari kecelakaan, sakit penyakit, luka-luka, atau pelecehan secara fisik, mental, atau emosional. Aku berdoa agar dia akan berlindung di dalam naungan sayap-Mu, sehingga berlalu malapetaka ini. Mazmur pasal 57 ayat 2. Sembunyikan dia dari pengaruh jahat apa saja yang menyerangnya. Lindungi dia dari bahaya yang tersembunyi, dan jangan biarkan senjata atau iblis yang menyerangnya berhasil. Terima kasih Tuhan karena janji-janji perlindungan-Mu. Bantulah dia agar berjalan di jalan-Mu, agar taat kepada kehendak-Mu supaya dia tidak pernah keluar dari payung perlindungan-Mu. Lindungi dia dalam apa saja yang dia lakukan dan kemanapun juga dia pergi. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Senjata peperangan di bawah ini bisa Papa atau Mama kutip di dalam doa kita sebagai berikut. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1-2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 43 ayat 2. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 54 ayat 17. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah-kemahmu. Mazmur 91 ayat 9-10. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mazmur pasal 4 ayat 9.